Kalau memang Allah semuanya, lalu mana orangnya? Siapa sebutannya? Orangnya itulah yang dikatakan insan. Insan itu yang diri Bapak Ibu ini. Walaupun insan itu Ustaz tunjuk diri Bapak Ibu, tapi dirinya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu Ustaz katakan orang, tapi orangnya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Lalu siapa orang? Siapa insan? Orang dan insan itu adalah diriku. Karena aku yang wujud, aku yang ada. Dirimu tak ada. Kalau dirimu tak ada, yang ada itu hanya aku, maka akulah insan itu. Disitulah Bapak Ibu telah berliqo namanya. Disitulah Bapak Ibu sudah bermuwajahah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bermusyahadah namanya. Disitulah Bapak Ibu telah bertatap wajah namanya. Berarti mencari Allah itu, menemui Allah itu, bukan seperti kita menemui akan sahabat kita. Kalau kita menemui sahabat kita dari majelis sahabat kita di Panam, ancong-ancong mereka kepada nama. Bukan seperti itu menemui Allah. Menemui Allah itu maksudnya kenalilah diri kita ini. Kalau kita dah kenal diri kita ini, tiada lain adalah dirinya, wujud dirinya, kenyataan dirinya itu adalah dia. Maka ketika itu Bapak Ibu telah berjumpa, itu dapat sobok nama itu Bapak Ibu. Jadi kenali diri kita ini. Tapi kalau Bapak Ibu masih menjadi orang juga baru, yang orang tuh Bapak Ibu juga tidak akan bersobok tuh. Ya. Jadi makna berjumpa, makna bersua, makna bersobok itu setelah kita muncul kesadaran Tuhan itu sebenarnya. Muncul kesadaran Tuhan itu maknanya hanya dialah yang wujud, dia yang bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kita tidak pernah ada sejak mula jadinya. Sejak mula jadinya kita tidak pernah ada. Kapan? Sejak Allah itu wujud, sejak itulah kita tidak pernah ada. Kalau sejak mula adanya diri kita tidak pernah ada, Allah lah sejak mula adanya yang pernah ada, maka diri kita inilah orang yang ada itu yang sebenarnya. Diri kita inilah wujud yang sebenarnya itu yang bernama Allah. Zahir batin. Zahir batin Bapak Ibu. Zahirnya Allah, batinnya juga Allah. Sempurnalah zahir batinnya Allah itu yang disebut namanya insan. Balik lagi ke situ perginya. Ya, insan itulah kesempurnaan untuk memandang wujud secara nyata dan jelas kata Tuhan. Itulah maknanya sudah berjumpa. Kalau sudah berjumpa Bapak Ibu, tidak ada pula kata-kata berliqo lagi. Tidak ada kata-kata berjumpa dan bersua lagi. Kata-kata liqo, kata-kata berjumpa, kata-kata bersua itu adalah kalimat dan kata untuk menghantarkan kita kepada makna yang dituju yang sebenar-benarnya. Kalau kita paham kepada makna yang dituju yang sebenar-benarnya adalah dirinya, maka ketika itu hilanglah kata-kata liqo itu. Hilang kata-kata berjumpa dan bersua itu. Kata itu hanya untuk menghantarkan kita kepada paham makna yang sebenarnya. Kalau dah sampai kita kepada paham yang sebenarnya, tidak ada kata-kata itu. Itu yang dikatakan kata yang tiada terkatakan lagi. Kata yang tiada boleh diungkapkan dan diuraikan lagi. Diam 1000 kata. Hening di dalam keheningan itu.
Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud dan Allah itu yang hayat. Fahuwallah, maka yang wujud itu, yang hayat itu, itulah dia tuh. Orangnya ini, orangnya nih, bukan diri Bapak Ibu. Balik lagi usaha itu, bukan diri Bapak Ibu. Akan tetapi adalah diri yang maha ada itu. Diri yang maha nyata itu, diri yang maha wujud itu yang sebenar-benarnya. Itu maknanya secara hakiki itu. Nah, ini syaratnya amal soleh. Kau sampai perak siang kayak aku mah. Itu udah makrifat tuh Bapak Ibu. Ini kuncinya. Makanya kalau tidak makrifat, tidak dikatakan amal soleh. Pandai-pandai kalau ladang sih begitu mah Pak Ibu. Ya, kepara rajin ke ladang kue, tapi tidak ada hasilnya. Pulang dari ladang, pulang dari para itu loh. Lah itu para tuh. Agak kabun, kata aku. Itu yang dikatakan itu. Kamin hasubil sholati atabu wan nasab. Berapa banyak orang yang mendirikan ibadah sholat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya. Ya, tidak pernah dia mendapatkan apa-apa dari ibadah sholatnya. Melainkan kata Rasul, at-ta'abu wan nasab. Hanya rasa capek, letih, panik sih yang dapetnya. Itu yang maksud. Kaladang kue, kepara kue, ke kabun kue, tapi hasilnya tak dapat. Maknanya, udah lusuh badanku rajin beribadah. Ala karipu ibadanku karena rajin beribadah. Ala usah, ala lapu tuaku, tapi tak mengenal Allah. Tuanya aku itu hampa dan sia-sia, tak memberikan nilai faedah. Itu mesti pahami. Makanya Nabi katakan apa? Sayati zamanun yusalluna wala yusolli. Berapa banyak nanti orang yang mendirikan sholat, tapi sebenarnya dia belum sholat. Dia baru sebatas mengerjakan fiil perbuatan sholat. Tubuhnya ini yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk, serta salam kiri kanan, melenong ke kanan dan ke kiri. Tapi dia belum dikatakan sholat. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengenal akan Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang kita kerjakan jikalau kita tidak mengenal diri yang kita ibadati itu. Tapi barulah sah ibadah kita itu jikalau kita telah mengenal diri yang punya nama itu. Itu Allah. Maka ini pesannya Allah kepada kita. Siapa yang ingin betul-betul mengenal aku, kata Allah. Apa kata Allah? Allah bukakan rasa dirinya kepada orang yang tertipu selama ini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia ini, katanya dia mengenal aku, tapi dia dusta di dalam pengakuannya. Karena yang disembahnya itu bukan aku, yang diingatnya itu bukan aku. Yang disembahnya, yang diingatnya itu adalah harfun, huruf. Huruf yang mana? Huruf nih. Alif, lam, ha. Apakah huruf alif, lam, ha itu yang Rabb? Apakah lafaz Allah itu yang Tuhan? Apakah asma Allah itu yang Tuhan? Kalaulah lafaz asma kata-kata Allah itu bukan Tuhan, maka jangan bertuhan kepada Allah. Apa maknanya? Jangan bertuhan kepada Allah, maksudnya jangan kita bertuhan kepada lafaz Allah, asma Allah. Jangan bertuhan kepada huruf dan tulisan. Sebab apa? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafir.
Barang siapa yang bertuhan kepada nama, maka dia itu kafir. Kafir itu hatinya telah tertutup menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Itu orang yang zulumat. Zulumatnya itu abadi, kholidina abada, kekal selama-lamanya. Itulah hakikat buta. Hakikat diri yang tak mengenal sejati dirinya, yang sudah nyata pada dirinya itu. Nih. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal akan sejati dirinya, sudah nyata pada dirinya, inilah yang membuat diri Bapak Ibu itu nyaman. Inilah yang membuat diri Bapak Ibu itu nikmat. Ini yang diri Bapak Ibu itu membuat istiqomah. Kenapa? Karena kita telah menemui hakikat surga yang 7 tingkat. Kita telah menemui hakikat nikmat, hakikat kebahagiaan. Itu adalah Allah itu. Tidak ada yang dicari lagi di situ. Turun bahasanya ke hakikat, melainkan Allah ilahi anta maksudi waridoka matrubi. Kalau dah bertemu dan bersua dengan pemilik ridho kepada orang yang tak tuju, tidak ada pula bahasa ridho itu lagi. Maknanya lebih tajam Bapak Ibu. Membuat Bapak Ibu tidak ngantuk nyalang matoko tagak telingo. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu bertuhan kepada Allah lagi. Jale itu kena jale, ajan pulang dulu. Aku pun panik. Ingat kata satu, kalau Bapak Ibu telah mengenal Allah, tak perlu bertuhan kepada Allah. Apa maknanya? Ini agak tagak bingung Bapak Ibu. Mereka kalau tidak paham, mereka payah loh Ustaz jadinya gitu. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, hilanglah keyakinan itu. Kalau Bapak Ibu sudah percaya, hilang percaya itu lagi. Kalau Bapak Ibu sudah beriman, hilang iman itu lagi. Kalau Bapak Ibu telah mengenal dan menyaksikan Allah, tak ada lagi mengenal dan menyaksikan Allah itu. Karena Dia yang ada semata-mata, Dia yang wujud, Dia seorang yang ada. Itu maknanya. Bukan Bapak Ibu anti Tuhan. Tuhan itu yang anti Tuhan, ateis Allah tuh. Dia ngerti Allah tuh ateis? Allah tuh tak percaya bahwa ada Tuhan yang lain selain daripada dirinya. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Aku tak percaya lagi ada Tuhan selain aku, karena aku yang Tuhan itu. Illa ana. Itu maksudnya. Di situ letaknya Allah tak percaya ada Tuhan yang lain, karena Tuhan itu adalah aku. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu salah paham dengan bahasa Ustaz. Nah, makanya mengaji jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk kami talkin kan betul. Aku lah parang Ustaz rumah. Ya, ada sarak-sarak becik suaraku ha. Itu dah makrifat tu. Allah bersobok Bapak Ibu. Allah berjumpa. Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah berjumpa, Allah bersobok, wa ansura ke ikhlas kau ha. Wah. Nah. Ketika Bapak Ibu telah mengenal akan Allah, telah berjumpa Allah, telah bersuah dengan Allah, tak ada lagi pencarian lagi di sana. Maka ketika itulah makomnya adalah ikhlas. Siapa yang hafal surah Ikhlas? Ibu hafal surah Ikhlas, coba baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ada enggak kalimat ikhlas di dalam surat Ikhlas tadi? Tidak. Kalau tidak, kenapa disebut surat Ikhlas? Disebut surat Ikhlas, tapi bunyi ayatnya tak ada sekata pun kalimat ikhlas. Yang dikatakan ikhlas itu adalah murni. Yang dikatakan murni itu hanya dirinya seorang yang ada. Siapa itu? Allah. Allah itulah yang ikhlas. Allah itu yang murni. Tak ada unsur yang lain di sana. Aku seorang cuma. Makanya orang yang dikatakan ikhlas setelah mengenal Allah, tak nampak pengakuan wujud dirinya yang beramal. Inilah yang dikatakan ahli ibadah. Ahli ibadah itu dia mampu merahasiakan amalnya. Bukan dia tidak beramal, bukan dia sembunyi-sembunyi beramal. Kalau dia bersembunyi-sembunyi beramal itu basarono, suruh-suruh tuh. Orang merahasiakan amalnya itu walaupun dia beramal di hadapan orang banyak, namun tidak ada lagi rasa keakuan dirinya yang beramal di situ. Itu orang yang ikhlas. Betul-betul tak nampak dirinya oleh Allah bahwa dirinya itu yang beramal. Tapi kalau terlihat juga sama Allah, masih nampak juga oleh Allah dirinya beramal, belum ikhlas itu. Karena yang ikhlas itu aku yang beramal itu wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Aku yang menyembah, aku yang memuji, aku yang beramal untuk diriku sendiri. Aku yang memuji diriku sendiri dengan diriku sendiri. Aku cuma yang ada semata-mata. Itu ikhlas tuh. Jadi tak ada diri Bapak Ibu di situ, hilang diri Bapak Ibu di situ, lenyap diri Bapak Ibu di situ. Itu ikhlas. Adalah orang yang telah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu di dalam zatnya, mengesahkan Allah itu di dalam sifatnya, mengesahkan Allah itu di dalam asmanya, mengesahkan Allah itu di dalam af'alnya. Kalau sudah esa Allah itu dalam zat, sifat, asma dan af'alnya, maka yang nampak adalah af'al Allah. Untuk melihat af'alnya Allah itu betul-betul nyata pada tubuh insan. Untuk mengesahkan asma Allah itu betul-betul nyata pada hati insan. Untuk melihat esanya sifat Allah itu betul-betul nyata pada ruhnya insan. Untuk melihat esanya zat Allah itu betul-betul nyata pada sirnya insan. Makanya tubuh, hati, ruh, sir sebagai tempat nyatanya memandang af'al, asma, sifat dan zat. Inilah yang dikatakan namanya wujudullah tuh. Wujud Allah. Itulah makna qiyamuhu binafsihi itu. Dia yang berdiri dengan sendirinya. Supaya paham Bapak Ibu, dia yang berdiri dengan sendirinya. Maka heningkan akal nih, hentikan akal nih, wukufkan akal, wukufkan hati, wukufkan perasaan. Kalau hati, perasaan dan akal ini telah wukuf, telah berhenti, telah hening, di dalam keheningan itulah barulah nyata Allah itu. Rupanya yang berdiri itu dia rupanya, yang bergerak itu dia rupanya, yang memandang dan mendengar itu dia, yang berdiri ruku
iktidal, sujud dan duduk itu hanya dia. Itulah yang disebut qiyamu binafsi itu. Bapak Ibu, tak ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu bukan ucapan di kata. Ya. Ikhlas Ustaz semata-mata hanya untuk Allah. Boleh kita buktikan. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu inna sholati wa nusuki wa mayaya wa matil lillahi rabbil. Apa artinya itu Bapak? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu katanya kita. Buktinya kebanyakan. Ada orang sholat itu untuk mendapatkan surga. Surga itu untuk Allah atau untuk kita tuh? Untuk kita. Buktinya ada orang beribadah itu untuk mendapatkan pahala. Pahala itu untuk Allah, untuk kita tuh. Buktinya ada orang beribadah itu mendapatkan hikmah dan faedah. Hikmah dan faedah itu untuk Allah, untuk kita tuh. Untuk kita. Yang maya untuk Allah. Untuk awak saya dua tuh, apa kamen saya dua tuh. Tapi katanya ikhlas untuk Allah. Inilah orang yang dusta di dalam pengakuannya. Ada niat di dalam niat, ada udang di balik peye. Wah. Inilah kesaksian yang palsu itu. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka ingin menipu Allah, ingin menipu orang yang kasar. Padahal mereka tidak sadar, kata Allah, bahwa dirinya telah menipu akan dirinya sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Kenapa? Karena mereka telah mati rasa. Orang yang mati rasa tuh tidak tahunya tuh loh mengenal akan Tuhan. Nah, jadi jangan pingin mati rasul Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu carilah rasa Allah itu supaya hidup rasa Allah itu pada diri. Rasa Allah itu yang mana, Bu Latifah? Dingin Pak, sejuk, capek. Iya. Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh, Pak? Rasa yang tidak bisa dirasakan. Rasa yang tidak bisa dirasakan. Mana yang rasa Allah tuh? Mana yang rasa Allah tuh? Rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Kenapa rasa Allah itu dikatakan rasa yang tiada berasa? Karena dia itu adalah namun ingat, segala rasa nikmat dan bahagia itu datangnya daripada rasa yang tiada berasa. Kalau rasa bahagia dan nikmat itu datangnya dari rasa yang tiada berasa, akan tetapi rasa yang tidak berasa itu adalah rasa Tuhan. Itu maknanya yang batin dizahirkan, yang zahir dibatinkan kembali. Rupanya rasa Allah yang tiada berasa itu adalah nikmat dan bahagia. Rasa Allah itulah hidup. Rasa Allah itulah melihat. Rasa Allah itulah yang mendengar. Lejale itu. Rupanya rasa Allah itulah segala rasa yang ada pada diri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu pingin menghidupkan rasa yang mana daripada rasa Tuhan itu? Rasa bahagia, rasa galau, rasa panik, atau rasa nikmat, senang tuh? Terserah kamu, kata Tuhan. Ini indazoni abdibi. Aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Rasa yang mana yang mau dipilihnya daripada aku? Terserah dia lah itu. Kalau rasa galau yang dimunculkan, pasti panjang-panjang lale. Banyak tumbuh uban di kepala tu mah. Jadi Bapak Ibu, jangan dipatuo-tuo badan tu, badan katuo juga. Ya. Jadi jangan dimunculkan rasa itu. Sebab kalau dimunculkan rasa itu juga rasa Tuhan.
tapi membuat badan kita tuh kerempeng nyawa Bapak Ibu. Kari mungkuhonya mengecek menggege nyawa. Dado tuh badan pendampung tuh. Kenapa? Rasa yang panik, rasa galau yang dimunculkan. Tapi munculkanlah rasa bahagia, rasa nikmat. Maka nampaklah wajah ibu-ibu ini wajahnya glowing. Enggak manyun. Kenapa glowing? Kenapa tidak manyun? Karena rasa Allah yang bahagia itu yang diaktifkan pada diri itu. Karena aku udah beri dua jalan. Wahadainahun najdain. Aku udah beri kamu dua petunjuk. Ini petunjuk ke surga, ini petunjuk ke neraka. Siapa yang masuk surga? Ini jalannya. Siapa yang masuk neraka? Ini jalannya. Ini rasa bahagia, ini rasa panik. Pilihlah kamu, pilih yang mana. Rasa bahagia membuat hatimu itu berbunga-bunga, membuat wajahmu itu lunak, membuat wajahmu glowing, bersih, kilauan. Tapi kalau rasa panik, rasa galau yang ambil kari wajah itu Bapak Ibu, ya, tagang saya sira cik mato tu takut lu awak menengok itu tuh tergantung Bapak Ibu hidupkan rasa yang mana daripada rasa Tuhan itu. Kalau orang masih waras dia Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih normal katanya orang, pasti Bapak Ibu tidak memilih rasa yang pahit itu, rasa yang galau itu. Selalu dihidupkannya rasa nikmat bahagia itu. Itulah maunya Allah. Jadi maunya Allah yang dicari. Allah pingin yang seperti itu, tapi kita tak nondak yang seperti itu. Ya, makanya Allah bilang, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu tidak bisa berkehendak mengikuti kehendak hawa nafsumu, tapi hendaklah kamu berkehendak mengikuti kehendaknya aku, kata Allah. Walaupun rasa galau itu datang daripada aku, tapi aku tidak suka kalau kamu memilih rasa galau itu. Rasa galau itu aku buat untuk menguji kamu. Sejauh mana kamu patuh kepada perintahku atau kamu patuh kepada nafsumu. Padahal di samping rasa galau aku ciptakan, rasa bahagia juga aku ciptakan. Maka pilihlah rasa bahagia itu. Itulah maunya aku, kata Tuhan. Jangan dibuat Allah itu sedih dengan perangai nyawa itu tuh. Saya ngerti sesuatu. Jangan dibuat Allah itu sedih gara-gara ulahnya gitu. Sikap kita. Nah. Jangan selama ini Allah mesti mengikuti maunya kita. Tapi pernahkah Bapak Ibu mengikuti maunya Allah? Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, itu ego namanya Bapak Ibu. Jadi Tuhan silakan. Apakah benar Bapak Ibu Allah mengikuti maunya Bapak Ibu? Allah tak pernah mengikuti maunya kita, tapi kita yang mengikuti maunya Allah. Itu yang Allah bilang tuh. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar makana lahumul khiyara. Akulah Rabbmu yang menciptakan kamu sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Wa yahtar, aku pula lah yang memberi pilihan untuk dirimu. Makana lahumul khiyara. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu, kata Allah. Kalaulah pilihan Allah yang berlaku bagi diri kita, maka ikutilah maunya Allah itu. Coba kita itu masuk mengikuti kehendak dan pilihan Allah. Inilah yang disebut namanya orang yang patuh, orang yang penurut. Jangan kita paksa Allah itu. Ya, Allah itu mesti mengikuti maunya aku. Kalau Allah mesti mengikuti maunya kita, Bapak Ibu, berpikir kita siapa yang Tuhan, siapa yang hamba lagi di situ. Ini turun bahasanya ke bawah nih. Ya. Nah, kalau kita betul-betul adalah hambanya, maka ikutilah maunya Allah. Selamat kita Bapak Ibu. Itu yang Allah bilang. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Siapa yang patuh mengikuti maunya aku berilah dia petunjuk.
Ketika aku beri dia petunjuk, tamsu nabihi wa yaghfir lakum. Berjalanlah kamu di atas petunjuk itu, aku ampunkan setiap dosa-dosamu. Ketika dosamu telah aku ampuni, kata Allah, pada saat itulah dirimu itu suci. Disitulah aku menjadikan kamu menjadi kekasihku, kata Allah. Kalau Allah sudah mengatakan kita sebagai kekasihnya, 1000% itu kekasih Allah dah. Tapi kalau kita mengatakan kita kekasih Allah, belum lagi pengakuan Allah, itu namanya ngaku. Ya, ngaku kekasih Allah, sok dekat, sok lebay. Allah tak kenal dengan kita. Kita aja sok kenal. Apa yang ngaku-ngaku itu dah. Itu orang yang berdusta dalam pengakuan itu. Dia mengaku makrifat kepada Allah, mengaku kenal Allah, tapi dia berdusta dalam makrifatnya itu. Hatimu julu-julu biko Tuhan. Ya, kan itu Allah bilang loh. Innahu mayatirabbahu mujriman fa innahu jahannam tuh. Siapa yang datang kepada aku ngaku-ngaku dia kenal aku di dunia, aku benamkan di dalam neraka itu. Karena dia berdusta di hadapan aku, Tuhan. Dia nggak sadar aku ini yang menjadi saksi bagi dirinya. Wa kafa billahi syahida. Aku yang menjadi saksi bagi omonganmu. Ya. Ini hati-hati. Maka kata-kata itu bisa menjadi hijab bagi diri kita tadi. Kenapa menjadi hijab? Iblis itu dia selalu bersembunyi di balik kata-kata makrifat. Iblis itu selalu bersembunyi di balik kata-kata hakikat. Iblis itu selalu bersembunyi di balik kata-kata tarekat dan syariat. Aku ahli syariat, aku ahli tarekat, aku ahli hakikat, aku makrifat. Sabu itu taruh kata iblis, enak tuh. Aku bersembunyi di situ. Ketika iblis telah bersembunyi di balik kata-kata itu, siap-siap awak bapak ibu kanta jalantang di itu. Batu licin itu dah. Batu penaruh tuh. Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Pan yang perlu iblis di situ tuh. Ya, kok diam saja sama. Iblis itu senang kalau ada ucapan kata-kata itu. Tapi ketika kita diam, rupanya pandang-pandang lalai iblis tuh. Tak bisa dia menggoda kita karena kita diam di situ, hening di situ. Orang yang diam, orang yang hening, itulah hakikatnya orang yang mati itu dah. Tak ada diri di situ. Nah, makanya orang yang mati yang ditanam tuh, lihat dia digoda oleh iblis di dalam tuh. Makanya kalau tak mau digoda oleh iblis, matikanlah diri ini di dalam hidup. Matikan diri di waktu kita tuh melihat. Matikan diri di waktu kita berkata. Nah, pahamilah Bapak Ibu kata Ustaz nih. Udah capek aku tuh. Sampaikan itu. Ikhlas. Itu. Jadi yang ikhlas tuh aku. Diriku yang ada. Aku yang menyaksikan akan diriku sendiri. Makanya orang yang telah sampai kepada makam Tuhan, dialah yang menyaksikan itu. Tidak ada siapa-siapa itu. Kata-kata menyaksikan pun juga tidak ada. Untuk apa dia mengatakan dia menyaksikan dirinya? Memang dia cuma yang ada. Untuk apa aku mengatakan aku yang menyembah diriku? Cuma aku yang ada. Cuma kata-kata itu menyembah dan yang disembah wujudnya satu, untuk menghantarkan paham kepada satu wujud. Menghantarkan paham kepada satu wujud, dia cuma yang ada. Kalau udah paham kita bahwa dia cuma yang ada, tak ada bahasa itu. Makanya kesempurnaan makrifat itu diam. Yang antok uskut pakot la sautun wala harfun. Itu maknanya tuh. Kalau masih menyebut juga makrifat tanda, belum makrifat. Aku nih orang makrifat, bohong itu dah. Aku nih ahli hakikat, bohong itu. Karena ketika dia mengatakan ahli hakikat, ahli makrifat, ketika itu telah ada wujud pengakuan dirinya di situ. Padahal dirinya nggak pernah ada. Itu yang dusta di dalam pengakuan itu. Nah, asailah. Yang ngaku-ngaku itu. Jadi tak boleh ngaku-ngaku lagi Bapak Ibu. Ya, kalau udah paham, jangan ngaku lagi itu. Ketika itu
amal soleh kita telah sampai di puncak syariat. Kalau sudah ikhlas, maka tampaklah syariat di situ. Sempurnalah ikhlasnya itu pada syariat. Rupanya yang bersyariat itu aku, kata Allah. Allah itu yang bersyariat. Buktinya apa? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Si zikri itu yang sholat aku, yang sholat sempurna aku tuh. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku sholat Muhammad, akulah Rabbmu yang sholat, aku yang bersyariat itu. Ini ada pula Bapak Ibu, setelah dia makrifat kepada Allah, berhenti pula syariatnya, tak sholat lagi. Apa benar Allah yang melarang dia sholat, atau pengakuan nafsunya yang mengatakan berhenti sholat? Hati-hati ya. Makanya contoh makrifat yang sempurna itu Rasulullah. Contoh hakikat yang sempurna itu Rasulullah. Contoh thariqat dan syariat yang sempurna itu Rasulullah. Kalaulah Rasulullah itu kesempurnaan makrifat, hakikat thariqat dan syariat, pernahkah Bapak Ibu mendengar bahwa Nabi itu berhenti dia sholat? Tidak pernah ada. Yang berhenti sholat itu yang mengaku-ngaku makrifat, itu yang berhenti sholat. Bukan Allah yang memberhentikan dia sholat, tapi nafsunya sendiri betul-betul ditinggalkannya sholat itu. Padahal makna ayat itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh dirinya. Apa makna ayat? Fawailul lil musallin. Anda lihat maknanya. Neraka wil bagi orang yang sholat. Neraka wil bagi orang sholat. Nyata tuh. Apa maksudnya neraka wil bagi orang sholat? Orang yang neraka wil itu adalah orang yang mengaku dirinya lah yang sholat itu yang neraka wil. Bagi orang makrifat, bukan dia meninggalkan sholat, bukan dia tidak sholat, dia tetap sholat, tapi tidak lagi merasa, mengatakan dan mengakui dia yang sholat. Tidak ada diriku yang sholat. Yang sholat itu hanya dia semata-mata. Itulah maknanya kif ya Muhammad ana rabbaka usul itu. Tak ada diri kita yang beramal itu. Yang beramal hanyalah dia. Kalau dah paham kita, aja nggak ditanya lagi itu. Diam sajalah. Kalau diungki-ungki juga Bapak Ibu, dijelaskan juga lagi, dijabarkan juga lagi, mentah kaji lagi di situ. Cukup pahami, nikmati aja lah tuh, bahwa dia yang bersyarat itu. Tidak ada diri Bapak Ibu tuh. Karena Bapak Ibu sudah mengenal bahwa diri Bapak Ibu tak pernah ada. Yang ada itu hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, rupanya diri Bapak Ibu itulah yang Allah itu dari sejak mula adanya. Baru Bapak tahu, Ibu mengerti, diri Bapak Ibu itulah nyatanya wujud Allah sejak mula adanya. Setelah Bapak Ibu paham, mampu dan menemui akan hakikat rahasia diri Bapak Ibu itu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan setelah kita mengenal dan memahami akan hakikat rahasia diri, disitulah rahasia berlikuk dan berjumpa dengan Allah. Di situ pula lah kita tidak akan pernah lagi menyandingkan Allah dengan sesuatu apapun, karena sesuatu apapun tidak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka Allah lah yang nyata pada segala apapun itu yang sebenar-benarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.